Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menceritakan tentang kisah kerinduan Bilal bin Rabah, orang yang sangat merindukan Nabi dan Nabi pun merindukannya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah wafat membuat Bilal bin Rabah tak sanggup lagi mengumandangkan azan. Bilal bin Rabah kemudian meminta izin kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Khalifah, izinkan aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Lalu Abu Bakar pun berkata kepada Bilal, tidak bisa wahai Bilal, aku tidak mungkin menurunkan seseorang yang sudah ditinggikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal kemudian berucap lagi, izinkan aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan wahai Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, apa alasanmu wahai Bilal? Maka Bilal pun meletakkan pandangannya ke arah menara dan ke arah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat ke arah menara lagi, dan Bilal pun berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, setiap hari ketika masuk waktu sholat, aku datang ke rumah Rasulullah dan aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasul, waktu sholat. Atau Rasul yang gantian datang ke rumahku dan mengatakan, Bilal, waktu sholat. Dan kami pun bersama-sama menuju masjid. Dan kemudian aku naik ke atas menara, dan sebelum aku mengumandangkan azan, aku menatap dulu wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku melakukan itu sehari 5 kali wahai Khalifah, dan itu berulang-ulang setiap hari. Tapi kini sudah tidak ada lagi Rasulullah. Bagaimana mungkin aku sanggup untuk mengumandangkan azan tanpa ada Rasulullah di sisiku wahai Khalifah? Bilal pun sudah tidak mampu lagi membendung air matanya. Maka Abu Bakar Siddiq pun mulai meneteskan air matanya dan mengizinkan Bilal bin Rabah untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Dan Bilal pun pergi ke Syam karena tidak sanggup lagi untuk berada di Madinah. Berbulan-bulan lamanya Bilal bin Rabah berada di Syam. Dan pada suatu malam bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berucap kepada Bilal, Bilal, alangkah keringnya hatimu wahai Bilal, alangkah gersangnya hatimu wahai Bilal. Sudah lama engkau tidak mengunjungiku, sudah lama engkau tidak berjumpa denganku. Tidakkah ada rasa rindumu terhadapku wahai Bilal? Begitu kata Rasulullah. Dan Bilal pun terbangun dari tidurnya dan berderailah air matanya. Kemudian dia menangis dengan sangat keras, dan seluruh saudara-saudara Bilal berkata kepada Bilal, ada apa wahai Bilal? Ada apa engkau ini wahai Bilal? Bilal pun berkata, wahai saudara-saudaraku, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah katakan betapa gersangnya hatiku, betapa matinya hatiku ini karena aku tidak lagi mengunjungi Rasulullah. Aku takut sekali wahai saudara-saudaraku kalau Rasulullah meninggalkanku. Maka saudara-saudara Bilal pun berkata kepadanya, sudah saatnya engkau zarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah pun mengambil untanya dan memacu untanya untuk bertemu Rasulullah. Dan sepanjang perjalanan ia menembus siang dan malam, ia menembus panas dan dingin. Tak terasa derayan air matanya terus bercucur. Ia merasa begitu rindu kepada Rasulullah. Dan ketika Bilal sudah sampai di Madinah, ia melihat bukit-bukit Madinah dan semakin berteteslah air matanya. Dan ketika memasuki pintu gerbang Madinah, maka Bilal bin Rabah pun melihat di setiap sudut kota Madinah. Bilal melihat ada wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap bangunan kota Madinah ada wajah Rasulullah di sana. Ada kenangan Rasulullah di kota Madinah. Maka Bilal pun semakin kencang dalam menangisnya. Tak bisa lagi dibendung air matanya.
Dan ketika ia sampai ke makam Rasulullah, ia bersimpuh dengan suara yang parau dan lirih. Ia pun mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Bilal tak sanggup membendung air matanya. Ia pun begitu rindu dengan Rasulullah. Kemudian ada seseorang yang menepuk pundak Bilal dan berkata, "Engkau sudah kembali lagi di sini, wahai Bilal." Bilal kemudian menoleh. Dialah Abu Bakar. Bilal pun memeluk Abu Bakar dengan sangat kencang. Sementara di sisi Abu Bakar ada Umar, dan kemudian Bilal pun menangis. Bilal mengatakan, "Abu Bakar, aku takut sekali Abu Bakar. Rasulullah mendatangiku di mimpiku Abu Bakar. Rasulullah mengatakan hatiku gersang, hatiku kering, hatiku telah mati karena aku tidak mengunjungi Rasulullah. Aku takut Rasul meninggalkanku, wahai Abu Bakar." Bilal pun terus menangis hingga ia pun menyeka air matanya. Dan Abu Bakar pun mencoba untuk menenangkannya. Abu Bakar pun mengatakan, "Bilal, air mata yang turun karena rindu Rasulullah tidak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah. Dan kau adalah orang yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah." Bilal pun kembali memeluk Abu Bakar. "Betapa aku rindu kepada Rasulullah, wahai Abu Bakar," kata Bilal. Maka Abu Bakar pun berkata kepada Bilal, "Bilal, kumandangkanlah azan lagi. Azanlah wahai Bilal." Bilal pun menjawab, "Tidak Abu Bakar, aku tidak akan pernah sanggup melakukan itu." Datanglah dua anak kecil mendatangi Bilal. Mereka adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan memeluk Bilal dan kemudian mengatakan, "Wahai kakek Bilal, kami cucu-cucu Rasulullah, kumandangkanlah azan lagi wahai kakek Bilal. Betapa kami rindu mendengarkan suaramu wahai kakek Bilal." Bilal pun menatap wajah Hasan yang mirip dengan Rasulullah, menatap Husain yang sangat mirip dengan Rasulullah. Bilal pun memeluk keduanya, dan dari aroma keduanya tercium wangi Rasulullah. Dan pada akhirnya Bilal pun mengatakan, "Baik, aku akan mengumandangkan azan." Semua orang pun sudah berkumpul di dalam masjid untuk bersama-sama melakukan sholat berjamaah dan untuk mendengarkan azan dari Bilal bin Rabah. Laki-laki hitam ini pun mulai memecah barisan dan orang-orang melihat Bilal. Mulailah orang-orang melihat Bilal mulai menangis, mulai menetes air mata mereka, karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal mulai berjalan dan air matanya mulai menetes. Kemudian ia mulai naik ke atas menara. Bilal mencoba melihat pandangannya ke bawah, karena biasanya sebelum mengumandangkan azan ada Rasulullah di sana, ada wajah Rasulullah di sana, tapi ia tidak melihat Rasulullah. Ia pun kemudian mengumandangkan azan, maka bahunya pun berguncang. Ia tidak kuat sebenarnya. Ia pun mulai mengucapkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," dengan suara yang gemetar. Lalu apa yang terjadi? Seluruh orang yang berada di masjid pun bergemuruh tangisan mereka. Mereka merasa rindu dengan Rasulullah. Suara Bilal mengingatkan mereka kepada Rasulullah. Lalu Bilal pun kembali melanjutkan azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seluruh ibu-ibu yang ada di kota Madinah datang berbondong-bondong menuju masjid dan mengatakan, "Apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah datang kembali? Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali?" Suara azan Bilal mengingatkan mereka kepada Rasulullah, dan orang-orang mengatakan, "Tidak, Rasulullah tidak hidup lagi, Rasulullah tidak dibangkitkan lagi, Rasulullah sudah wafat, ini hanya suara Bilal saja."
Orang-orang yang ada di masjid kembali menangis dan Bilal pun kembali melanjutkan azannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Dan Bilal pun jatuh pingsan. Bilal tidak kuat untuk mengucapkan nama Muhammad. Dan ketika Bilal tersadar, ia pun mengatakan, lanjutkan azannya, aku tidak mampu. Lanjutkan azan, aku tidak tahan, aku tidak bisa, kata Bilal. Kisah kerinduan Bilal ini mendatangkan pembelajaran yang luar biasa untuk kita. Semoga Allah kumpulkan kita kelak bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.